ada Adam Alis teman-teman. Nah, Adam Alis ini semenjak didatangkan ke Persib Bandung, dia seperti terlahir kembali teman-teman. Sosok yang dianggap udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas beberapa pemain Persib Bandung yang layak dipanggil oleh John Herdman, pelatih timnas Indonesia teman-teman. Dan karena penampilannya ini, mereka ada kesempatan dan layak bisa dipanggil oleh John Herdman untuk mengikuti FIFA Series dan Piala AFF di bulan depan ini teman-teman. Oke, siapa aja mereka? Oke, kita langsung aja ya. Untuk yang pertama ada Tom Hae. Oh, Tom Hae emang jelas ya, dari yang era Sintayong, era Clifford, dia selalu dipanggil karena emang dia adalah nyawanya timnas Indonesia ya, karena dia sang profesor di lini tengah teman-teman, dan dia sangat Spartan dalam bermain teman-teman. Dia tahu kemana dia harus mengoper bola, ke kanan atau ke kiri, ataupun dia bisa membaca permainan saat dia bermain teman-teman. Jadi dia tahu di saat dia mau menyerang ataupun bertahan, dia sangat paham gitu ya teman-teman. Dan selama bermain di Persib, dia sangat konsisten dan dia sangat membantu Persib Bandung sampai sekarang, dan Persib sekarang ada di puncak klasmen teman-teman. Nah, salah satunya itu ya. Dan untuk yang kedua ada Eliano Reinders teman-teman. Nah, Eliano ini pemain yang bisa teman-teman. Dia bisa semua posisi teman-teman. Mungkin untuk kata Bojan Maya belum nyoba untuk di bagian kiper ya. Bisa jadi dia juga bisa jadi kiper teman-teman. Nah, Eliano ini fisiknya kayak nggak punya paru-paru teman-teman. Main 90 menit dia nggak ada capeknya, padahal dia back ya, ataupun kadang dia suka jadi gelandang. Dia padahal bermain di belakang, tapi tiba-tiba ada di depan, tiba-tiba ada di belakang gitu ya teman-teman. Jadi Spartan gitu penampilannya selama 90 menit bermain untuk Persib Bandung. Nah, dari awal dia didatangkan sampai saat ini penampilan dia sangat konsisten, pokoknya sangat membuat hati para bobotoh senang dan bagian hendak senang ya. Dan dia juga mungkin layak untuk masuk ke timnas senior ya, dipanggil oleh John Herdman, dan mungkin dia juga bisa dipakai nanti kalau misalkan dibutuhkan gitu ya. Karena kan kalau untuk di FIFA Series, Tom Hae ini tidak bisa bermain teman-teman karena dapat hukuman sanksi 4 pertandingan. Untuk agenda FIFA dia nggak bisa bermain, tapi untuk AFF dia bisa bermain. Nah, untuk Eliano pokoknya selama dia bisa konsisten sampai waktunya tiba dipanggil oleh John Herdman, pasti dia juga bakal dipanggil teman-teman. Nah, untuk yang ketiga ada Beckham Putra Nugraha ya. Nah, Beckham Putra Nugraha ini pemain yang mungil, cepat, dan skillnya di atas rata-rata ya teman-teman ya, untuk pemain lokal asli lah gitu ya. Nah, dia bisa berposisi di gelandang serang maupun di winger. Nah, oleh Bojan dia ditempatkan di posisi winger teman-teman, karena di posisi winger ini dia sangat banyak berkreasi ya, umpan-umpannya sangat bagus, ada beberapa assist yang dibikin oleh dia. Untuk
ke pemain-pemain yang mencetak gol ya teman-teman. Dan dia juga sepertinya layak untuk dipanggil oleh John Heyman teman-teman. Nah untuk yang keempat ada Mark Klok teman-teman. Nah Mark Klok juga ini sepertinya layak ya untuk bisa dipanggil John Heyman untuk membela timnas senior ya, karena penampilan dia konsisten di sisi bertahan. Untuk gelandang bertahan dia sangat kuat dan sangat Spartan ya dalam bermain. Nah untuk selanjutnya ada Adam Alis teman-teman. Nah Adam Alis ini semenjak didatangkan ke Persib Bandung dia seperti terlahir kembali teman-teman. Sosok yang dianggap udah habis, tapi ternyata di tangan Bojan Hodak dia sangat menjadi pemain kunci, selalu menjadi pemain kunci di saat si Bandung benar-benar membutuhkan dia teman-teman. Nah setiap dia bermain pasti selalu ada perubahan dan permainan yang sangat statis ya, apalagi kalau misalnya dia disandingkan dengan Eliano dan Tom Haye di lini tengah ya, sangat kuat lah mereka bertiga, sudah saling paham. Nah untuk selanjutnya ada Alfreandra Dewangga ya teman-teman. Pemain ini juga pemain serba bisa, dia bisa menjadi gelandang bertahan, bisa menjadi back kiri, bisa jadi back tengah teman-teman. Nah selama bermain di Persib memang awalnya dia agak diragukan ya oleh Bobotoh karena penampilan dia, tapi dia membuktikan bahwa dia itu pemain yang sangat bisa bermain dengan strategi yang Bojan Hodak berikan teman-teman. Nyatanya setelah dia bertanding mulai dipasangkan tuh, mulai bermain beberapa menit sampai akhirnya dia dijadikan pilihan utama untuk back kiri beberapa pertandingan teman-teman, karena konsistensi dia dalam bertanding itu sangat bagus teman-teman dalam membela Persib Bandung. Dan dia juga ada kesempatan mungkin bisa dipanggil oleh John Heyman teman-teman. Nah untuk selanjutnya ada Dion Max ya. Dion Max ini pemain muda potensial, sangat bagus juga, sangat lincah seperti Eliano. Dia bisa beberapa posisi juga. Mungkin dia bisa dipanggil untuk membela timnas U23 teman-teman. Kalau untuk timnas senior mungkin dia belum siap ya, karena dia kan baru beberapa kali juga kan dia membela U23 tuh dan U20 kalau nggak salah ya. Nah selanjutnya ada Teja Paku Alam teman-teman nih, dia akan dipanggil kembali oleh John Heyman untuk pertama kalinya mungkin ya. Mudah-mudahan Teja Paku Alam ini bisa dipanggil oleh John Heyman dan bisa membela timnas senior lagi gitu, seperti dulu dia kan pernah tuh pas era siapa ya lupa, dia dipanggil untuk membela timnas Indonesia teman-teman. Karena kan dia selama di Persib ini, untuk di musim ini dia sangat penampilannya sangat bagus dan beberapa pertandingan 11 atau 12 pertandingan dia clean sheet. Baru kemarin tuh waktu pas lawan Persibaya dia kegolan 2 gol gitu ya. Nah mungkin John Heyman bisa memanggil dia untuk mengisi slot ya, untuk di kiper ya, untuk mungkin bisa dipakai untuk nanti di Piala AFF mungkin ya, untuk ini untuk Teja. Soalnya kan untuk Piala FIFA Series mungkin ada 2 nih, ada Martin Paes sama Emil Odiaro nih yang bakal mengisi slot kiper untuk di FIFA Series teman-teman. Tapi Teja ada kesempatan bermain untuk di Piala AFF teman-teman. Nah untuk selanjutnya ada Kakang Rudianto. Kakang Rudianto ini juga bisa 2 posisi teman-teman, dia bisa jadi back tengah dan back kanan ya teman-teman. Penampilan sekarang dia lebih dewasa, lebih bagus dan tidak
membuat banyak kesalahan ya. Selama dia bermain, dia selalu memberikan yang terbaik ya, banyak membantu penyerangan maupun pertahanan ya teman-teman. Selanjutnya ada Robby Darwish juga ada kesempatan untuk dipanggil di U23 ya, dengan penampilannya yang sangat bagus dan lemparan ke dalam yang sangat jauh, itu bisa menjadi senjata untuk penyerangan di timnas Indonesia dengan hadirnya Robby Darwish teman-teman. Nah teman-teman, mungkin itu ya beberapa pemain yang mungkin layak dipanggil oleh pelatih timnas senior maupun timnas U23 ya, untuk pemain senior dan pemain muda yang bermain di Persib Bandung teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe, share, like, dan komen, dan tonton juga video-video saya yang udah saya upload duluan kemarin ya. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.